Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 3 RMIK. Kita hari ini berjumpa pada pertemuan keempat di pelajaran jaringan komputer untuk kelas 3 RMIK. Kita akan belajar kurang lebih 45 menit ke depan. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana membentuk atau membangun sebuah arsitektur jaringan komputer atau yang lebih kita kenal dengan kata topologi jaringan komputer. Oke, baik. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik perkuliahan kita hari ini. Oke, saya akan mulai perkuliahannya. Oke. Oke, sudah bisa melihat slide yang saya tampilkan ya. Bagi yang koneksinya tidak baik atau kurang baik, silakan dimatikan videonya, tidak apa-apa. Yang penting bisa memperhatikan perkuliahan dengan baik dan lancar nanti ya. Baik, kita ada di pertemuan keempat tentang topologi jaringan. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu sebelum kita mengenal lebih lanjut apa saja sih sebenarnya macam-macam atau jenis-jenis dari topologi jaringan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kelas 3 ARMIK harus minimal paham dan mengerti tentang topologi jaringan? Apa sih relate-nya nanti ketika kalian sudah bekerja, ketika kalian nanti bekerja di suatu instansi atau rumah sakit, intinya seperti itu. Jadi, saya akan jelaskan dulu di awal, topologi jaringan itu adalah sebuah arsitektur atau desain yang akan kita buat sebelumnya, sebelum kita mengaktualisasi atau merealisasikan sebuah jaringan yang kita bangun dalam suatu ruangan. Gitu. Jadi, nanti ketika kalian diminta untuk mendesain sebuah ruangan kerja, contohnya mungkin kalau di perkuliahan ada di manual ya, di lab manual, ketika kalian nanti diminta untuk bagaimana sih topologi jaringan atau arsitektur jaringan yang tepat untuk ruangan lab manual gitu. Jadi kalian sudah bisa menjawabnya melalui perkuliahan ini. Dan nanti ketika kerja kalian di rumah sakit atau di puskesmas atau di instansi yang lain, ketika kalian sebagai seorang perekam medis diminta untuk bagaimana mendesain sebuah ruang kerja rekam medis yang baik, yang membutuhkan jaringan internet, kalian sudah bisa menjawabnya seperti apa. Karena itu. Jadi, topologi jaringan saya kira penting diajarkan untuk kelas 3 atau tingkat 3 RMIK, agar ke depannya kalian punya gambaran ketika di dunia kerja. Oke. Seperti itu ya, kita langsung masuk ke jenis-jenisnya apa saja sih dari topologi jaringan itu setelah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan topologi jaringan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, yang pertama, ada beberapa macam topologi jaringan. Kita mulai dari topologi jaringan yang sederhana dulu. Oke, saya gedein dulu ya. Yang pertama adalah topologi bus, topologi yang saya anggap paling sederhana. Jadi, topologi bus ini merupakan arsitektur atau jenis jaringan komputer yang sangat sederhana. Karena topologi bus itu semua klien, saya menyebutnya klien ya, komputer yang kecil-kecil ini, ada klien dan ada server. Klien itu komputer kecilnya, kalau server itu komputer utama yang menjadi induk dan menjadi pusat datanya. Kalau untuk topologi bus, ini sangat sederhana. Jadi komputer kliennya itu terhubung oleh suatu kabel yang hanya bersifat linier. Jadi kabelnya hanya satu, dan kabel ini bersifat lurus. Semua klien itu nanti akan terhubung oleh kabel-kabel ini satu persatu. Jadi seperti ini. Semuanya hanya terhubung dan terkoneksi melalui satu kabel utama.
Dan biasanya karena ini hanya menggunakan satu kabel utama yang diandalkan, kabel yang digunakan itu biasanya kabel-kabel yang mempunyai kapabilitas yang besar. Biasanya menggunakan kabel koaksial ya. Pada zaman dulu biasanya menggunakan kabel tipe koaksial. Kabel koaksial itu kalau kalian belum pernah lihat atau belum pernah melihat langsung, biasanya terdapat di kabel telepon. Kabel telepon di instalasi listrik yang ada di tiang. Itu menggunakan kabel koaksial. Oke. Selebihnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dan kekurangan untuk topologi bus ini, kita mulai dari kelebihannya. Karena memang instalasinya sederhana, jadi biaya instalasinya relatif murah. Karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kabel yang hanya satu tadi, yang panjang, kemudian dihubungkan ke komputer-komputer klien yang kecil. Jadi, tidak banyak kabel yang digunakan. Kelebihan kedua itu penambahan klien atau workstation-nya dilakukan dengan mudah. Jadi, kalau ada penambahan komputer baru, cukup komputer itu dihubungkan langsung ke jaringan pusatnya atau kabel pusat ini tadi. Langsung dihubungkan dan itu nanti akan langsung terkoneksi. Nah, karena memang instalasinya mudah, tentu saja ini sangat aplikatif, sehingga bisa diterapkan di jenis ruangan dengan kapasitas yang berbagai macam. Intinya seperti itu. Untuk sisi kelebihannya, sekarang kita ke sisi kekurangan. Nah, karena memang tipe bus ini sangat tergantung ke kabel yang linear itu tadi ya, kabel yang besar. Sehingga kalau kabel ini seandainya putus atau terganggu, itu tentu saja semua komputer atau klien-klien yang kecil tadi, itu akan terganggu juga. Jadi kalau dia putus di sini, tentu saja yang di belakang itu juga akan terganggu. Nah, yang kedua adalah kekurangannya, proses sending dan receiving, menerima dan mengirim data itu menjadi tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena sangat memungkinkan terjadi tabrakan data. Tabrakan data itu contohnya seperti ini. Mungkin kalian pernah coba ya ngetik di browser kalian, di handphone maupun di perangkat yang lain, kalian ketik YouTube. Ketika kalian ketik www.youtube.com, kalian enter, tapi yang keluar bukan situs YouTube, situs yang lain. Nah, itu salah satu contoh dari tabrakan data. Jadi, apa yang kita request ke server, apa yang ingin kita minta dari server, server mengirimkan data yang berbeda. Tidak sesuai dengan laman yang kita ketik tadi. Itu contoh dari tabrakan data. Nah, yang selanjutnya kekurangannya adalah karena memang bentuknya sederhana, paralel seperti ini, jadi dia itu sangat sulit untuk dimodifikasi dan dikembangkan. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada topologi star. Nah, ini topologi star nih. Karena sudah dianggap tidak efektif ya yang topologi bus dan banyak sekali kekurangannya dalam realisasinya dan penginstalan di lapangan, para desainer waktu itu membuat jenis arsitektur lain yang dinamakan dengan topologi star. Kenapa disebut topologi star? Karena memang secara tidak langsung bentuknya seperti star. Ada satu titik yang menjadi inti, kemudian semua komputer klien tadi terkoneksi langsung ke intinya ini. Dan ini biasanya sering sekali kita gunakan biasanya di kos-kosan atau di ruangan-ruangan yang kapasitasnya masih kecil, tergolong kecil. Nah, sekarang saya jelasin apa sih titik sentralnya itu tadi. Jadi biasanya titik sentralnya ini menggunakan switch atau hub. Nah, apa itu switch atau hub? Switch atau hub adalah sebuah perangkat yang terkoneksi langsung ke server utamanya, yang biasanya itu nanti koneksinya menggunakan kabel.
menggunakan kabel LAN RJ45 atau LAN RJ11. Intinya seperti itu. Nah, topologi star ini dianggap sedikit efisien ya daripada yang pertama, mengingat ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Nanti kita akan bahas. Jadi, efisiennya adalah di masalah penginstalasian atau pengaplikasian jaringan pada ruangan-ruangan. Karena cukup komputer, kemudian komputer ini ditarik dan dihubungkan ke switch langsung. Itu untuk topologi star. Next ya, kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, nah sekarang kita bahas yang kelebihan dulu. Oke, kelebihannya yang pertama adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah jaringan, maka yang lain tidak terpengaruhi. Jadi kenapa seperti itu? Tadi saya beri contoh ya, seandainya ini adalah switch atau sentralnya tadi. Ini ada klien, ada klien, ada klien. Nah, kemudian semua kliennya ditarik kabelnya ke tengah seperti ini. Nah, jika salah satu kabel bermasalah, andai saja yang bermasalah yang ini, anggap saja yang ini bermasalah, maka yang bermasalah hanya sisi sebelah sini. Ini tidak mengganggu tiga sisi yang lain, karena memang tidak terhubung. Tuh, itu untuk kelebihan yang pertama. Yang kedua adalah sangat fleksibel, karena cukup ada komputer, terus kita tarik kabel, langsung konekkan ke dalam switch. Sangat fleksibel. Dan tingkat keamanannya cukup baik daripada topologi bus. Nah, tadi sudah saya jelasin masalah keamanan, jika salah satunya putus, yang lain tetap aman, tetap bisa terkoneksi. Dan yang terakhir adalah kemudahan mendeteksi. Jadi seandainya jika yang ini bermasalah, sisi yang sebelah sini bermasalah, maka sisi yang lain itu kan tidak rusak tuh. Jadi kita tahu yang mana sih, kabel yang mana sih yang harus kita ganti atau yang harus kita repair. Jadi cukup dengan mengganti dan mengecek masalah yang ada di sisi sebelah sini. Jadi itu tuh kelebihan dari topologi star. Nah, untuk yang kekurangannya, karena tadi memang sentralnya adalah sebuah switch. Nah, tentu jika switch ini bermasalah, karena dia menjadi sentral ya tadi ya, jika switch-nya bermasalah, rusak, nge-hang, atau mungkin memang bukan switch yang memiliki kapabilitas yang besar, daya tahan yang besar, maka tentu saja semuanya langsung akan putus. Karena memang semuanya sangat tergantung oleh peran central switch ini tadi. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, membutuhkan kabel yang banyak. Karena setiap komputer harus narik kabel yang panjang yang terhubung langsung ke switch-nya tadi. Nanti contohnya bisa saya berikan kayaknya ada di lab komputer kita ya yang di lantai 3 itu kombinasi, sebagian menggunakan topologi star, sebagian menggunakan topologi yang lain. Nah, kekurangan yang lain adalah jaringan ini tentu saja sangat tergantung pada terminal pusatnya, sangat tergantung pada switch yang ada di pusat. Jika switch-nya bagus, maka koneksi yang lain akan aman. Jika switch-nya terkendala, maka semua yang di bawah switch ini, yang terhubung oleh switch ini akan rusak. Jadi seperti itu untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Kita lanjut, topologi ring. Oke. Untuk topologi ring, sebenarnya modifikasi ya antara topologi bus tadi dengan topologi star. Bedanya kalau topologi ring tidak menggunakan switch, tidak menggunakan sentral, tapi semua komputer saling terhubung jadi satu. Saya kasih ilustrasinya di sebelah kiri ya, ada gambar ini. Semuanya langsung terkoneksi menjadi satu. Untuk kelebihan dan kekurangannya, oke, yang pertama kelebihan tentu saja memiliki performa yang baik karena tidak banyak distorsi, tidak banyak hambatan. Semuanya langsung terkoneksi. Jadi proses
send dan request datanya sangat cepat. Jadi seandainya komputer yang ini minta request atau minta data ke komputer yang ini, maka dia langsung terhubung oleh satu kabel atau satu media. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Tentu saja sangat mudah diimplementasikan, hanya ring, hanya putaran kabel, dan biaya instalasi cukup murah karena tidak membutuhkan switch. Untuk kekurangannya, kinerjanya komunikasi ini dinilai banyak atau memiliki banyak node ini atau titik ya. Node ini maksudnya titik. Maksudnya dari kekurangan yang pertama adalah, oke, ini komputernya cuma ada 3 ya. Gimana kalau komputernya dalam suatu ruangan ada 100? Ada 100 unit. Atau mungkin lebih dari itu, sampai ada yang 200 unit. Nah, tentu saja ini nanti malah akan menimbulkan masalah yang baru. Jadi tidak cocok untuk unit yang banyak. Oke. Troubleshoot-nya cukup rumit. Apa itu troubleshoot? Troubleshooting ini pelacakan atau tracking jika terjadi masalah dalam sebuah jaringan. Itu disebut dengan troubleshooting. Jadi, jika ada masalah, itu akan sangat susah dilacak. Karena semuanya saling terhubung, otomatis kalau ini putus, yang komputer 1 mati, komputer 2 mati. Karena komputer 2 mati, otomatis komputer yang ketiga juga akan mati, karena dia terhubung dari komputer 2. Jadi akan sangat dicari, mana sih titik yang putus itu tadi? Intinya seperti itu. Dan ini juga masih menurunkan sifat dari yang induknya tadi ya, akan sering terjadi tabrakan data. Karena solusi ini dulu sangat susah sekali untuk ditemukan. Masih sering terjadi tabrakan data juga pada topologi ring ini. Selanjutnya, kita ke topologi mesh. Nah, topologi mesh ini adalah salah satu topologi yang dianggap cocok yang pertama, dan dianggap efisien jika instalasinya lebih dari 100 unit komputer. Biasanya unit-unit yang banyak menggunakan topologi mesh dalam arsitekturnya. Topologi mesh dari bentuknya sebenarnya mengadopsi topologi ring, topologi star, dan topologi bus. Jadi seperti ini. Jadi bisa dilihat ya dari sisi sebelah kiri ilustrasinya. Jadi semua komputer ini saling terhubung. Dan terhubungnya tidak hanya dengan satu kabel. Contoh ya, saya beri ini komputer 1, komputer 2, komputer 3, 4, dan ini 5. Seandainya komputer 1 mau request ke komputer 4 nih, minta data. Dia bisa lewat jalan sini, dia bisa lewat jalan sini, dia bisa lewat jalan sini lalu ke sini. Jadi banyak cara. Itu untuk topologi mesh. Langsung kita bahas masalah kelebihan dan kekurangannya. Oke. Kelebihan dan kekurangannya ya. Clear dulu. Nah, jalur pengiriman datanya banyak. Sudah saya jelaskan. Dan ini satu-satunya cara bagi desainer agar tidak lagi terjadi tabrakan data. Atau bahasa komputernya disebut dengan collision. Karena banyak jalan yang dilalui, banyak node atau rute yang dilalui, sehingga datanya tidak mungkin tabrakan, bisa melewati data-data yang lain, atau jalan-jalan jalur yang lain. Karena data dan jalurnya banyak, otomatis bandwidth-nya banyak dong, lebar. Tuh. Dan yang terakhir adalah tingkat keamanannya baik. Oke. Untuk kekurangan, jelas, karena menggunakan banyak node, banyak jalur, tentu instalasinya rumit. Yang kedua, kabel yang dibutuhkan juga relatif sangat banyak, karena banyak rute yang harus dipasang. Nah, karena menggunakan banyak kabel, butuh juga nanti perangkat jaringan yang lain, tentu saja kita berbicara dengan biaya instalasi yang lumayan mahal. Bisa dikatakan sangat mahal juga sebenarnya. Oke, selanjutnya.
Topologi tree. Nah, topologi tree ini dikembangkan kira-kira mulai di abad 20. Biasanya topologi tree ini untuk instalasi jaringan atau arsitektur jaringan yang menghubungkan eh, sebuah ruangan yang sifatnya berlapis-lapis atau berlantai-lantai. Contoh, jika kalian kerja di sebuah instalasi atau di sebuah rumah sakit yang memang nanti sampai 10 tingkat, nah kalian butuh topologi tree ini. Mungkin di lantai atas kalian simpan servernya, kemudian didistribusikan di lantai-lantai yang lain. Ini distribusinya. Oke, seperti itu. Oke, waktunya tinggal 10 menit ini ya, saya percepat. Oke, untuk kelebihannya sangat cocok dilakukan dalam jaringan yang berskala besar. Jadi biasanya sudah perkantoran yang bertingkat-tingkat. Memungkinkan untuk jaringan point to point, titik ke titik. Jadi ada titik lantai 1, titik lantai 2, seperti itu. Dan apabila terjadi trouble, topologi ini sangat gampang untuk diidentifikasi. Karena nanti jika yang trouble itu tidak langsung pusat, tapi per ruangan. Ruangan mana yang trouble, nanti sudah diidentifikasi. Oh, ternyata ruangan ini yang trouble, tinggal di tracing bagian mana yang trouble-nya. Nah, kekurangannya adalah karena ini sifatnya tadi tree ya, seperti ini. Ini ada jaringan lagi di bawahnya. Nah, apabila seandainya ada kerusakan yang terjadi pada hub ini sebelum dia muncul ke klien, nah maka satu ruangan akan terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, sulit dalam hal perawatan. Jadi kalau berbicara perawatan itu tidak hanya berbicara masalah biaya reparasi, juga ada biaya tentang peremajaan. Jadi karena banyak node, banyak titik-titik, mulai dari server paling atas hingga ke bawah, tentu saja butuh perawatan yang ekstra juga. Nah, yang terakhir adalah aliran datanya lambat, karena memang tadi topologi tree ini servernya di pusat, kita analogikan seperti pohon ya, jadi ada batangnya, kemudian ada rantingnya, baru nanti dibagikan ke ranting-ranting kecil yang ruangan itu tadi. Jadi kemungkinan koneksi antar satu komputer itu tidak berjalan secara cepat juga. Seperti itu. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi tree atau pohon tadi. Oke. Cukup berarti materi yang saya jelaskan hari ini. Karena memang sudah 45 menit ya, jadi saya stop dulu ini nanti Zoom-nya, kemudian saya lanjutkan lagi. Kita diskusinya nanti melalui WA Group. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.